Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan doa yang tertinggal di sepertiga malam. Malam itu, Baghdad diselimuti udara sejuk yang lembut. Lampu-lampu minyak di sudut kota berkelip pelan, seolah ikut mengantuk bersama manusia yang mulai menutup hari. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, Abu Nawas duduk bersila di dekat jendela kayu tua, memandangi bulan yang menggantung tenang di langit. Wajahnya terlihat damai, namun sorot matanya menyimpan pikiran yang dalam. Ia baru saja pulang dari istana, membawa bukan emas atau pujian, melainkan pelajaran yang kembali menggetarkan hatinya. Sepanjang hari itu, Abu Nawas diminta Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menemani diskusi para cendekia istana. Mereka membicarakan banyak hal, tentang hukum, tentang ilmu, tentang cara manusia mencapai kebahagiaan. Namun semakin lama Abu Nawas mendengarkan, semakin ia merasa bahwa banyak orang terlalu sibuk membicarakan kebahagiaan, tetapi lupa menjalani ketenangan. Kata-kata memenuhi ruangan, tetapi hati seringkali kosong. Abu Nawas pun hanya tersenyum, seperti biasa, seolah menyembunyikan jawabannya di balik diam. Dalam perjalanan pulang, langkah Abu Nawas melambat. Ia melewati gang-gang sempit yang sunyi, tempat para fakir telah terlelap dan para pedagang menutup harapan hari itu dengan doa singkat. Di sanalah Abu Nawas menyadari sesuatu yang sering dilupakan manusia, bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban yang keras, melainkan penerimaan yang lembut. Malam, baginya, adalah guru yang paling jujur. Ia tidak banyak bicara, tetapi memberi ruang bagi jiwa untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menyiapkan air untuk berwudu. Gerakannya perlahan, penuh kesadaran, seakan setiap tetes air membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga kegelisahan yang menempel sejak pagi. Setelah salat malam, ia tidak langsung berdoa panjang. Ia duduk diam cukup lama, membiarkan hatinya berbicara sendiri. Dalam sunyi itu, ia teringat banyak orang yang datang kepadanya siang tadi, meminta solusi atas hidup mereka yang terasa berat. Ada seorang pedagang yang mengeluh karena hartanya tak pernah cukup, meski dagangannya laris. Ada seorang pejabat kecil yang takut kehilangan jabatan, meski hidupnya telah berkecukupan. Ada pula seorang pemuda yang cemas akan masa depan, padahal hari ini belum sepenuhnya ia jalani. Abu Nawas tersenyum kecil, menyadari bahwa beban terbesar manusia seringkali bukan pada apa yang mereka miliki, melainkan pada apa yang mereka takutkan kehilangan. Malam semakin larut, angin berdesir pelan melalui celah jendela, membawa aroma tanah yang lembab. Abu Nawas pun mulai berdoa, tetapi bukan doa yang panjang dan indah. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika hari ini aku terlalu sibuk memahami dunia, maka ajarkan aku kembali cara memahami diriku sendiri." Doa itu sederhana, namun membuat dadanya terasa ringan, seakan beban yang tak terlihat perlahan dilepaskan. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Kali ini Khalifah Harun ar-Rasyid terlihat gelisah. Sang Khalifah bercerita bahwa ia sulit tidur beberapa malam terakhir, pikirannya penuh dengan urusan negeri, intrik, dan kekhawatiran akan masa depan kekhalifahan. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau sering tampak tenang. Apakah engkau tidak memikirkan hari esok?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara pelan,
"Wahai Amirul Mukminin, aku memikirkan hari esok, tetapi aku tidak membawanya ke tempat tidurku." Jawaban itu membuat Khalifah terdiam. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Malam diciptakan untuk istirahat, bukan untuk menagih masa depan. Siapa yang membawa beban esok ke dalam tidurnya, ia akan bangun dengan kelelahan yang sama." Khalifah merenung lama. Ia menyadari bahwa selama ini ia memang tidur dengan mahkota kekhawatiran di kepalanya. Abu Nawas pun tidak menasihati lebih jauh. Ia tahu, pelajaran yang paling dalam seringkali tumbuh dari kesadaran sendiri, bukan dari kata-kata orang lain. Ia hanya menambahkan satu kalimat, "Jika hati sudah lelah, izinkan ia bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pikiran." Malam berikutnya, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan damai. Ia mematikan lampu lebih awal, membiarkan kegelapan memeluk ruangan. Dalam gelap itu, ia tidak merasa takut. Justru di sanalah ia merasa paling dekat dengan kejujuran dirinya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan, tidak selalu harus dijelaskan, dan tidak selalu harus dikejar. Ada saatnya hidup hanya perlu diterima. Sebelum terlelap, Abu Nawas berpesan kepada dirinya sendiri, seolah berbicara kepada siapapun yang kelak mendengar kisahnya, bahwa tidur adalah bentuk tawakal kecil, ketika manusia menyerahkan kesadarannya kepada Tuhan dengan keyakinan akan dibangunkan kembali esok hari. Barang siapa mampu tidur dengan hati yang lapang, ia telah belajar satu pelajaran penting tentang iman. Dan malam itu, Abu Nawas tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ambisi yang berisik, hanya ketenangan yang mengalir pelan seperti doa yang tidak diucapkan dengan suara. Baghdad pun terlelap bersama kisah sederhana itu, menunggu fajar yang akan datang membawa kehidupan kembali. Dengan pelajaran yang sama, jalani hari sebaik-baiknya, dan serahkan malam kepada Sang Maha Menenangkan. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. "Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu?" tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, "Ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya." Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya, "Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba?" Temannya menjawab, "Kalaupun gagal,
setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. Terima kasih Abu, katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. 1 demi 1 orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat, katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. Aku tak melihat apa-apa juga. Abu Nawas mengangguk dan berkata, putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku. Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami. Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. 1 persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat. Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini, katanya keras. Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku. Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember. Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. Aku hanya melihat diriku sendiri, teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar.
Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum, orang-orang dewasa tersenyum, bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Pagi itu kota Baghdad masih diselimuti kabut tipis ketika suara ayam mulai terdengar dari sudut-sudut rumah penduduk. Cahaya matahari perlahan naik dari balik bangunan batu yang berjajar sepanjang tepi sungai Tigris. Para pedagang sudah membuka kios mereka, menata roti, rempah, sayuran, dan kain warna-warni. Dan seperti biasa, di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bersorban miring berjalan santai sambil menguap panjang. Dialah Abu Nawas, orang paling cerdas sekaligus paling kocak di Baghdad. Dengan langkah santai, Abu Nawas menyapa para pedagang. "Assalamualaikum, wahai saudagar kaya. Izinkan aku menikmati hari ini dengan melihat barang-barang mahal kalian, tanpa membeli apapun." Para pedagang tertawa, sebab mereka sudah hafal tabiat Abu Nawas yang suka bercanda tetapi selalu membawa keceriaan. Beberapa di antaranya sengaja memanggil Abu Nawas untuk sekadar ngobrol, karena mereka tahu omongannya bisa mengubah hari yang membosankan menjadi penuh tawa.
Abu Nawas memasuki pasar roti yang pagi itu dipenuhi aroma roti gandum yang baru keluar dari tungku. Perutnya langsung keroncongan, sebab sejak malam sebelumnya ia belum makan apapun selain secangkir teh encer. Ia berhenti di depan kios penjual roti baru, seseorang yang belum mengenalnya. Abu Nawas menghirup aroma roti dalam-dalam dan berkata, hanya mencium aroma roti ini saja rasanya sudah seperti makan. Penjual roti itu berkata, kalau begitu, bayar aromanya. Abu Nawas tersenyum lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga, menggesekkannya hingga berbunyi celing-celing, dan berkata, nah, kau telah mendengar bunyi uangku. Jadi lunaslah aroma roti tadi. Para pembeli tertawa dan penjual roti hanya bisa terdiam. Perutnya masih lapar, tetapi hati Abu Nawas bahagia karena membuat banyak orang tertawa. Ia melanjutkan perjalanan ke pasar rempah. Ada bukit kecil kunyit, lada, kayu manis, bahkan jintan hitam yang aromanya menusuk hidung. Beberapa pedagang memanggilnya, ingin bermain tebak aroma. Abu Nawas menghirup salah satu wadah rempah dan berkata, ini lada hitam, tapi aromanya seperti lada yang sedang patah hati. Orang-orang kembali tertawa, membuat suasana pasar semakin hangat. Ketika berjalan, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil membawa keranjang penuh telur dan menabrak kaki Abu Nawas. Telur dalam keranjang hampir tumpah. Anak itu panik, namun Abu Nawas buru-buru memegang keranjang agar tidak jatuh. Tenanglah, wahai anak kecil. Kau membawa telur atau membawa masalah? Anak itu menjelaskan bahwa ibunya sedang menunggu telur itu. Abu Nawas mengantarkan anak tersebut sekaligus membantu ibunya menata telur di kios. Meski sering bercanda, Abu Nawas selalu punya hati yang lembut. Setelah itu Abu Nawas menuju pasar ikan. Bau amis bercampur bau asin membuatnya meringis. Para penjual ikan berteriak menawarkan dagangan, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, seorang penjaga istana datang dengan nafas terengah-engah, memanggil namanya keras-keras. Abu Nawas, Sultan memanggilmu. Ada urusan besar. Abu Nawas menepuk perutnya yang kosong dan berkata lirih, setiap aku lapar, pasti ada masalah. Sesampainya di istana, Sultan Harun al-Rasyid tampak serius. Di sebelahnya berdiri seorang menteri yang wajahnya pucat dan gelisah. Abu Nawas, kata Sultan, menteri ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ember emasnya. Abu Nawas mengangkat alis. Tuanku, siapa yang membuat ember dari emas? Apakah nanti para tukang air juga akan minta istana? Sultan menahan tawa, tetapi menteri itu tampak kesal. Ini bukan saatnya bercanda, Abu Nawas. Ember itu jatuh ke sungai dan pasti dicuri seseorang. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, jika hilang di sungai, mengapa kau yakin dicuri? Apa kau melihat ikan memakai anting emas baru? Pengawal istana menahan tawa. Menteri itu tidak bisa menjawab dengan jelas. Sultan akhirnya memerintahkan Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas segera pergi ke sungai Tigris. Di sana, beberapa pemuda sedang memancing sambil berceloteh. Wahai pemancing, kata Abu Nawas, apakah kalian melihat sesuatu yang berkilau seperti emas hanyut di sungai? Salah satu pemuda menjawab, kami tidak melihat emas, tapi kami melihat seorang pria basah kuyup berlari membawa karung besar. Ia tampak sangat mencurigakan. Pemuda lain menunjuk arah pasar ikan. Abu Nawas segera menuju pasar ikan. Ia bertanya kepada beberapa pedagang,
hingga akhirnya ada seorang penjual yang berkata, "Aku lihat seorang pria bau sekali membawa karung. Waktu dia lewat, ikan-ikanku seperti kehilangan selera berenang." Itu cukup menjadi petunjuk bagi Abu Nawas. Ia berjalan menyusuri pasar dan mendapati seseorang jongkok di dekat gudang ikan dengan karung besar di sampingnya. Abu Nawas mendekat dengan senyum ramah. "Sahabat, bolehkah aku melihat isi karungmu? Aku sedang mencari ember emas." Pria itu langsung gugup dan mencoba kabur. Para penjaga memergoki dan menangkapnya. Karung itu dibuka, dan semua tercengang. Bukan ember emas yang ditemukan, melainkan seekor kambing basah yang menggigil kedinginan. "Aku tidak mencuri apa-apa," seru pria itu. "Aku hanya memandikan kambingku di sungai." Para penjaga tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas hanya bisa memijat kening. Karena belum menemukan jawaban, Abu Nawas kembali menyusuri tepi sungai dan memperhatikan arusnya yang deras. Saat sedang mengamatinya, ia melihat seorang anak kecil menarik sesuatu dari pinggir sungai dengan susah payah. Abu Nawas mendekati anak itu dan terkejut ketika melihat benda yang ditarik, ember emas yang dicari. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab polos, "Ayahku menyuruhku mengambil ember ini kalau melihatnya tersangkut di pinggir sungai. Kata ayah, embernya hanyut dari rumah karena angin." Abu Nawas bertanya siapa ayahnya, dan ternyata ayah anak itu adalah tetangga dekat menteri yang kehilangan ember. Abu Nawas membawa anak itu dan ember emas ke istana. Menteri langsung merebut ember itu dan berkata, "Ini punya saya." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Benar. Dan ember ini tidak dicuri siapapun. Ember ini hanyut karena pagarmu terbuka, lalu terbawa arus sungai, dan ditemukan oleh penasihatmu yang paling jujur, anak kecil ini." Sultan Harun al-Rasyid tertawa keras. "Jadi yang hilang bukan ember, melainkan kesabaranmu." Menteri menunduk malu. Abu Nawas menutup kasus itu dengan berkata, "Tuanku, jika seseorang kehilangan barang, sebenarnya yang lebih dulu hilang adalah ketenangan hatinya." Sebagai hadiah, Sultan memberikan sebakul roti, madu, dan beberapa koin emas untuk Abu. Tersenyum lebar. "Akhirnya, sarapan yang layak untuk penyelidik kelas dunia," katanya sambil memegang roti. Dalam perjalanan pulang, para pedagang di pasar bertanya, "Abu Nawas, kau menangkap pencuri emas?" Abu menjawab santai, "Tidak. Tapi aku menemukan kambing yang lebih wangi dari pemiliknya." Orang-orang tertawa hingga memegangi perutnya. Sore itu Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menikmati roti dan madu. Ia menatap air yang mengalir dan berkata dalam hati, "Betapa lucunya hidup, orang kehilangan barang, kambing mandi di sungai, pemuda memancing sambil bercanda, dan ia selalu terjebak dalam urusan yang tidak pernah ia rencanakan. Tapi justru dari situlah ia menemukan kebijaksanaan dan tawa setiap hari. Hari pun berakhir dengan langit Baghdad berubah jingga keemasan." Abu Nawas melangkah pulang sambil bersenandung pelan, menyadari bahwa esok hari, pasti akan muncul petualangan baru dan masalah baru, yang entah bagaimana, selalu menyeret namanya. Namun begitulah Abu Nawas. Hidupnya penuh warna, cerdas, lucu, dan membuat dunia terasa lebih ringan untuk dijalani. Gaya memanah. Suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat, juga nasihat dari Abu Nawas.
Sesampainya di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendapa untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban dari Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampainya di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan itu. Pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya itu meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan, "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah, "Kalau yang ini paduka gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya Abu Nawas kembali membidikkan panahnya ke sasaran sambil harap-harap cemas, dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. "Nah yang ini baru gaya Abu Nawas memanah. Hamba pun menunggu hadiah yang paduka janjikan," kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas, pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Tetangga usil, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah, selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis, ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya, pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT,
sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas itu, tetangganya pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas, langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya dengan apa yang telah ia dapatkan, pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi." "Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim, pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kemakmuran tampak merata tetapi kegelisahan tersembunyi di balik senyum manusia, Abu Nawas hidup sebagai pengamat yang jarang terlihat namun selalu memahami. Ia menyadari bahwa banyak orang tampak sibuk mengejar keberhasilan, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti untuk apa keberhasilan itu dikejar. Dari sanalah kisah ini bermula, bukan dari istana, melainkan dari sebuah lorong sempit tempat Abu Nawas sering duduk menyendiri. Suatu hari, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang setiap pagi berlari terburu-buru, seolah takut tertinggal oleh waktu. Pemuda itu bekerja keras, belajar tanpa henti, dan hampir tidak pernah beristirahat. Ketika Abu Nawas menegurnya dengan ramah, pemuda itu berkata bahwa hidup adalah perlombaan, dan siapa yang lambat akan tertinggal. Abu Nawas tidak membantah. Ia hanya bertanya apakah garis akhir perlombaan itu benar-benar terlihat oleh siapapun. Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam, tetapi ia tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu jatuh sakit karena kelelahan. Dalam kondisi lemah, ia kembali bertemu Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak menasihati panjang. Ia hanya berkata bahwa hidup memang berjalan,
tetapi tidak semua yang bergerak berarti maju. Kalimat itu tertanam kuat dalam benak pemuda tersebut. Di sisi lain kota, seorang pedagang kaya merasa hidupnya hampa. Ia memiliki segalanya, tetapi hatinya selalu gelisah. Ia menemui Abu Nawas dan meminta rahasia ketenangan. Abu Nawas tidak menyebut doa atau amalan khusus. Ia justru bertanya kapan terakhir kali pedagang itu merasa cukup. Pedagang itu tidak mampu menjawab, karena selama hidupnya ia selalu ingin lebih. Kabar tentang pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas menyebar. Sebagian orang menganggapnya bijak, sebagian lagi menganggapnya berbahaya karena membuat orang mempertanyakan tujuan hidup. Namun Abu Nawas tidak berhenti. Ia yakin bahwa kehidupan yang tidak pernah dipertanyakan akan berakhir pada penyesalan yang terlambat. Suatu ketika, seorang pejabat mendengar bahwa Abu Nawas dianggap membuat rakyat malas karena mengajarkan kepuasan. Abu Nawas dipanggil dan ditanya apakah ia ingin melemahkan semangat kerja. Abu Nawas menjawab tenang bahwa bekerja keras dan hidup rakus adalah dua hal yang berbeda. Ia bertanya apakah seseorang bekerja untuk hidup, atau hidup untuk bekerja. Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Hari demi hari, orang-orang mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak mengajarkan kemalasan, melainkan keseimbangan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga menjaga jiwa agar tidak kering. Banyak orang mulai memperbaiki hidupnya, bukan dengan berhenti bekerja, tetapi dengan memberi makna pada setiap usaha. Di usia senja, Abu Nawas kembali memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin dikenang sebagai pengubah hidup orang lain, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan sadar. Ia sering berkata bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan akibat dari hidup yang jujur dan seimbang. Ketika Abu Nawas wafat, kisah tentang dirinya tidak berhenti. Orang-orang mengenangnya sebagai manusia yang berani bertanya pada kehidupan, bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahami amanah yang diberikan Tuhan. Dan dari kisah inilah lahir pelajaran bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang paling sibuk, melainkan hidup yang paling disadari. Seiring waktu berjalan, pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas mulai membentuk perubahan kecil namun nyata dalam kehidupan banyak orang. Pemuda yang dahulu hidup terburu-buru perlahan belajar memperlambat langkahnya. Ia tetap bekerja keras, tetapi kini ia memahami bahwa beristirahat bukanlah tanda kalah, melainkan cara menjaga diri agar tidak hancur sebelum tujuan tercapai. Ia sering mengingat kalimat Abu Nawas bahwa hidup yang dijalani tanpa jeda akan kehilangan arah, seperti unta yang dipaksa berjalan tanpa diberi minum. Pedagang kaya yang pernah menemui Abu Nawas juga mengalami perubahan batin. Ia mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ingin dikenal. Ia menyadari bahwa kegelisahan selama ini bukan karena kurangnya harta, melainkan karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Abu Nawas tidak pernah mengklaim keberhasilan itu, tetapi orang-orang tahu bahwa satu pertanyaan jujur telah membuka pintu kesadaran. Namun tidak semua orang menyambut perubahan dengan lapang dada. Sebagian merasa terusik karena kehidupan yang mereka bangun di atas ambisi mulai dipertanyakan. Mereka menuduh Abu Nawas menanamkan keraguan dalam diri masyarakat. Beberapa tokoh berpengaruh bahkan berusaha menjauhkan Abu Nawas dari keramaian, dengan harapan pertanyaan-pertanyaannya akan berhenti beredar. Abu Nawas menyadari hal itu,
tetapi ia tidak melawan. Ia memilih pergi dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menjaga agar pesannya tetap murni. Dalam perjalanan, ia bertemu orang-orang dengan luka hidup yang berbeda. Ada yang gagal meraih cita-cita, ada yang kehilangan orang tercinta, dan ada pula yang merasa hidupnya hampa meski tampak berhasil. Kepada mereka, Abu Nawas tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menemani dengan keheningan dan pertanyaan sederhana yang menenangkan. Di sebuah kota kecil, Abu Nawas tinggal cukup lama. Ia melihat masyarakat di sana hidup sederhana tetapi penuh kebersamaan. Dari mereka, Abu Nawas belajar kembali bahwa kebahagiaan sering tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Ia membantu di ladang, ikut membersihkan tempat ibadah, dan mendengarkan cerita orang-orang tua tentang kehidupan yang dijalani tanpa banyak tuntutan. Semua itu memperkaya pandangannya tentang hidup yang seimbang. Ketika kembali ke Baghdad setelah sekian lama, Abu Nawas mendapati kota itu lebih ramai tetapi juga lebih lelah. Banyak orang sukses secara lahir, tetapi kosong secara batin. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun. Ia memahami bahwa zaman berubah, dan setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Ujian kali ini bukan kemiskinan atau penindasan, melainkan kehilangan makna di tengah kelimpahan. Dalam sebuah pertemuan kecil, seseorang bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa tujuan hidup seringkali tidak ditemukan dengan mencari terlalu jauh, tetapi dengan memperbaiki apa yang ada di depan mata. Ia berkata bahwa hidup akan terasa bermakna ketika seseorang tahu mengapa ia melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang ia lakukan. Di usia yang semakin senja, Abu Nawas semakin sering merenung tentang hubungannya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dengan segala tanya dan ragu, sejatinya adalah upaya mendekat kepadanya. Ia tidak merasa paling benar, justru merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa hidup tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kesungguhan dalam berproses dan kejujuran dalam niat. Ia mengatakan bahwa manusia akan jatuh berkali-kali, tetapi selama ia mau bangkit dengan kesadaran, jatuh itu tidak pernah sia-sia. Ketika Abu Nawas wafat, tidak ada kemegahan, tetapi ada keheningan yang penuh makna. Banyak orang merasakan kehilangan, namun juga merasa ditinggalkan bekal yang cukup untuk melanjutkan hidup. Kisah tentang Abu Nawas pun terus hidup, diceritakan sebagai kisah manusia yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan batin. Dari kisah panjang ini, orang-orang belajar bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan. Dan disitulah kebijaksanaan Abu Nawas tetap hidup, bukan dalam kata-kata yang dihafal, tetapi dalam cara manusia memandang dan menjalani kehidupannya sendiri. Abu Nawas dan jalan yang tidak dipilih. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu, tetapi juga panggung besar bagi ambisi manusia. Setiap sudut kota menyimpan cerita tentang orang-orang yang berusaha naik satu tangga lebih tinggi dari yang lain. Jabatan, gelar, dan kedekatan dengan istana menjadi mata uang sosial yang nilainya terus melonjak.
Dalam suasana seperti itulah Abu Nawas memilih berjalan perlahan, seolah ia tidak tertarik pada perlombaan yang menguras hati. Sejak muda, Abu Nawas sudah dikenal karena kecerdasannya. Banyak orang mengira ia akan menempuh jalan yang sama dengan para cendekia lain, mendekat ke istana, mengumpulkan pengaruh, dan menorehkan nama dalam catatan kekuasaan. Namun semakin dewasa, Abu Nawas justru semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa tidak semua jalan yang terbuka harus dilalui, dan tidak semua kesempatan membawa kebaikan. Ketika Khalifah mengumumkan pencarian penasihat baru, harapan dan kecemasan bercampur di udara. Orang-orang yang selama ini menunggu momen itu segera menyiapkan diri. Mereka berlatih berbicara, menyusun rencana besar, dan saling menjatuhkan secara halus. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, bukan dengan iri, melainkan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana manusia menilai keberhasilan. Pemanggilan Abu Nawas ke istana menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang yakin ia akan menerima jabatan tersebut, karena peluang itu jarang datang dua kali. Namun sejak awal, Abu Nawas merasa gelisah, bukan karena takut gagal, tetapi karena takut kehilangan kejernihan hati. Ia tahu bahwa kekuasaan seringkali tidak merusak manusia secara tiba-tiba, melainkan perlahan, melalui kompromi kecil yang tampak sepele. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Ia tidak mencoba mengesankan, tidak pula menyembunyikan pandangannya. Ketika ditanya tentang bagaimana mengelola negeri, ia tidak berbicara tentang kebesaran, tetapi tentang batas. Ia berkata bahwa negeri akan aman jika pemimpinnya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Jawaban itu membuat beberapa pejabat gelisah. Mereka terbiasa mendengar pujian terhadap kekuasaan, bukan pengingat akan keterbatasannya. Salah seorang dari mereka menyela dan berkata bahwa sikap Abu Nawas terlalu berhati-hati dan tidak cocok untuk zaman yang membutuhkan keberanian. Abu Nawas menjawab bahwa keberanian sejati bukanlah berani mengambil, melainkan berani melepaskan. Khalifah terdiam lama mendengar itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang berani menawarkan solusi, tetapi jarang yang berani mengingatkan tentang risiko. Ia bertanya kembali kepada Abu Nawas apakah ia sungguh tidak menginginkan jabatan. Abu Nawas menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sibuk mempertahankan posisi hingga lupa mempertahankan nilai. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Namun keputusan yang ia ambil tidak berhenti di sana. Banyak orang datang menemuinya, menanyakan mengapa ia menolak kesempatan yang begitu besar. Abu Nawas menjelaskan bahwa hidup bukan tentang mengisi semua ruang dengan pencapaian, melainkan tentang menjaga ruang dalam diri agar tetap bernapas. Hari-hari berlalu, Khalifah akhirnya menunjuk penasihat lain yang lebih berpengalaman dalam urusan administrasi. Namun setiap kali menghadapi keputusan sulit, ia teringat percakapannya dengan Abu Nawas. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri bukan hanya apa yang bisa dilakukan, tetapi apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sementara itu, Abu Nawas semakin dekat dengan kehidupan rakyat. Ia duduk bersama pedagang kecil, mendengarkan keluhan petani, dan menyaksikan bagaimana keputusan besar di istana berdampak pada kehidupan sederhana. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih memang tidak gemerlap, tetapi lebih jujur. Suatu hari,
seorang pemuda datang kepadanya dengan kebingungan. Pemuda itu berkata bahwa ia memiliki banyak kesempatan, tetapi takut salah memilih. Abu Nawas menjawab bahwa ketakutan itu wajar, karena setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia berkata bahwa tidak memilih juga merupakan pilihan, dan kadang-kadang itulah pilihan yang paling bijak. Di akhir kisahnya, Abu Nawas dikenang bukan sebagai orang yang menduduki jabatan tinggi, tetapi sebagai orang yang berani memilih jalan yang tidak dipilih banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari apa yang diraih, melainkan dari apa yang dengan sadar ditinggalkan. Dan Baghdad pun terus berputar dengan ambisinya, sementara Abu Nawas berjalan di sisinya, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati sering kali ditemukan di jalan sunyi yang jarang dilalui. Mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, perintah Abu Nawas. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi," kata Abu Nawas. "Hah, merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa, kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," lanjut Abu Nawas lagi. Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Layaknya para demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya kepada mereka. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi dengan marah. "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami," jawab mereka serempak. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja," umpat Tuan Kadi dengan ketus. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam kepada Baginda sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya perihal kejadian semalam. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya,"
ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu? Tanya Baginda Raja dengan geram. Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, Tuanku, kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat, lah terdiam 1000 bahasa. Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu? Tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini, perintah Baginda Raja. Baiklah Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua penjual kahwa, kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetar. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Hai pemuda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini, perintah Baginda kepada si pemuda. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu seorang pak tua pemilik penginapan tempat dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang buruk moralnya, seru Baginda Raja dengan geram. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua, kata Abu Nawas. Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.